Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian, sekalian di Masjid Al-Kautsar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan taufiknya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ilmu yang banyak kepada kita. Amin. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Bukhari, yakni hadis yang ke-21. Haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman, dan seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raghima anfuhu 3 kali. Raghima anfu itu semacam idiom dalam bahasa Arab yang kalau dipisahin artinya berbeda-beda. Raghima itu apa, anfu itu apa. Jadi bahasa kitanya mah cilaka irungna kalau dipisah artinya. Tetapi kalau kita artikan secara utuh, raghima anfuhu itu dia idiom, kalau dipisah berbeda arti, kalau disatukan menjadi arti yang baru. Raghima anfuhu artinya adalah sungguh celaka. Nabi bersabda, sungguh celaka. Qalu ya Rasulullah, man? Para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah yang mereka celaka itu? Qala man adraka walidayhi indal kibari aw adahuma fadakhalan nar. Yakni seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, aw ahadahuma atau salah satunya, fadakhalan nar, tetapi membiarkan orang tua tersebut masuk neraka. Dalam hadis lain riwayat Ahmad, tadi ini riwayat Bukhari. Kalau riwayat Ahmad, sungguh celaka seorang anak mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, dan tidak bisa menuntunnya ke dalam surga. Ada 2 riwayat ya. Yang Bukhari dengan lafaz fadakhalan nar, lafaz Imam Ahmad falam yadkhul al jannah. Dua-duanya sama artinya. Karena kalau tidak ke surga ya ke neraka begitu. Tentunya ini menjadi renungan kita semua, karena banyak anak yang memperdulikan kebutuhan orang tua di masa lansianya dari sisi nafkah duniawi saja. Ya, tiap bulannya dikirim, kemudian jaminan-jaminannya ditanggung, tetapi mereka tidak sedikit yang abai tentang bagaimana sekuat mungkin menjadi wasilah menuntun orang tuanya itu masuk ke dalam surga, atau menuntun orang tuanya agar tidak masuk neraka. Jadi ketika kita memberi nafkah mereka secara nafkah duniawi, berikan juga mereka tuntunan ataupun bimbingan agar mereka dapat melalui masa tua dengan baik dalam keadaan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, tilawah, membaca ilmu, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk tugas orang anak. Bukan hanya menanggung dunianya, tetapi menanggung juga akhiratnya. Dalam arti kata membimbing mereka untuk sampai ke husnul khatimah. Saya dapati banyak di kampung-kampung orang tua, mohon maaf ya, itu menghabisi masa tuanya malah di depan TV nonton sinetron. Kadang kita nyambung, kadang sinetron nonton, habis beres sinetron nanya, ayah teh nu tadi teh kumaha teh gitu. Dia tidak nyambung, sudah mah tidak nyambung sinetronnya, menghabiskan waktu. Jadi kita harus menjelaskan terus alur cerita sinetron itu, karena ya sulit dipahami, hanya melihat menghabiskan waktu saja. Ini kan mubazir, masa tua yang harusnya masa paling menentukan ya, karena setiap amal itu adalah di akhir dan di ujungnya, dihabiskan dengan hal-hal semacam itu. Cara yang sederhana adalah memberikan mereka bimbingan, misalkan zikir pagi dan petang ya, kemudian memotivasi untuk tilawah,
jangan pernah lepas mushaf, jangan pernah lepas tasbih ya. Tasbih yang 100 itu pagi 100, sore 100 dan lain sebagainya. Minimal 4. Satu istighfar 100 kali, yang kedua sholawat 100 kali, yang ketiga subhanallah 100 kali, yang keempat alhamdulillah 100 kali. Minimal itu. Pastikan orang tua kita pagi dan sore tidak lepas membaca itu. Dengan menggerakkan tasbih, dengan mengucapkan zikir. Karena kalau zikir yang lain mungkin susah, seperti misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu susah. Itu untuk kita yang agak muda-muda. Kalau sudah sepuh sulit yang panjang begitu, napasnya sudah sudah tidak kuat, ataupun mungkin yang lain-lain, sayyidul istighfar juga udah nggak kuat, sholawat juga yang panjang udah nggak kuat. Cukup itu aja, istighfar pastikan mereka 100, sholawat pastikan mereka 10 atau 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100. Itu udah insyaallah menjadi bekal paling berharga bagi mereka untuk mengarungi kehidupan ukhrawinya. Dan jangan pernah kita abai membiarkan mereka malah menghabiskan waktu hanya. Saya pernah dengar cerita salah seorang mantan diplomat RI di sebuah negara di Cina lah ya. Itu kalau sore hari katanya sekitar jam 3:30 sampai maghrib itu, mohon maaf itu para manula itu berbaris di sebuah trotoar gitu, jalan sambil berhadap-hadapan gitu, menghabiskan sore hari. Nah, bapak itu bertanya ke guide-nya itu, ke tour guide-nya, ini mereka para lansia apa kerjanya? Enggak, mereka hanya menunggu ajal saja, menghabiskan waktu saja untuk menanti usianya itu selesai begitu. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang yang punya kewajiban ibadah, maka menghabiskan waktu tidak seperti itu. Kita harus kembali kepada Allah, kembali kepada ibadah, dan tidak membiarkan waktu berjalan begitu saja. Nah, itu hadisnya adalah sungguh celaka dan sungguh celaka, yaitu anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi mereka tidak dapat membimbing keduanya masuk ke dalam surga. Ini sudah sering kita bahas di hadis Ramadan, karena hadis Ramadan juga ada seperti ini tentang hadis orang tua ya. Bab man barra walidayhi zanallahu fi umri. Nah, hadis berikutnya adalah bahwa di antara fadilah kita birrul walidain adalah itu dapat menambah usia orang yang birrul walidainnya. Ini hadis dari Ibnul Faraj dari Zabban bin Fa'id dari Sahal bin Mu'adz dari ayahnya. Nabi SAW bersabda, man bara walidayhi, barang siapa yang berbakti taat kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, maka Allah akan memberikan tuba. Tuba itu ada dua arti. Tuba yang berarti surga bernama tuba, ada tuba juga bermakna keberuntungan. Orang yang memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, maka dia akan dapat keberuntungan. Selain itu juga zadallahu fi umurihi, dan Allah akan menambahkan umurnya. Jadi anak yang baik kepada orang tuanya, maka anak itu akan panjang umur. Ini memberikan kita motivasi juga ya, selain ada manfaat pahala yang besar dan juga keutamaan fadilah yang besar, juga dalam keuntungan duniawinya birrul walidain menambah usia dan umur anak tersebut. Karena itu cukup jelas, tidak perlu dijelaskan yang secara detail. Berikutnya hadis yang ke-23. Ini bab la yastaghfiru li abihil musyrik. Seorang muslim tidak boleh memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang musyrik atau yang kafir. Itu sudah sangat jelas. Tetapi banyak yang tidak paham. Karena mungkin awam, dia tidak tahu, sehingga ayahnya yang beda agama, ayahnya yang non muslim tetap didoakan, tetap dimintai ampunan dan sebagainya. Itu adalah sebuah kekeliruan. Nabi Muhammad SAW itu pernah disampaikan kepada beliau sebuah ayat,
maka nabi nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun itu kerabatnya, keluarganya. Mimba di mata bayana lahum annahum ashabul jahim. Karena orang-orang musyrik dan kafir itu sudah jelas kepulangan mereka nanti adalah ke al-jahim, dan mereka adalah ashabul jahim. Ini larangan ya, larangan dari Allah Ta'ala kepada nabinya mendoakan orang tuanya yang melakukan kemusyrikan. Sebenarnya bukan hanya orang tua tapi semuanya. Tidak boleh mendoakan ampunan ya, ataupun rahmat bagi seluruh orang yang tidak beragama Islam. Itu hukumnya adalah haram. Baik itu keluarga, apalagi non keluarga. Apalagi non keluarga. Mendoakan hidayah boleh ya? Mendoakan hidayah boleh. Bahkan kalau kita mendengar orang kafir itu meninggal dunia, tidak boleh kita ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Cukup hanya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada hakikat semua adalah hamba Allah, milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mah ya tidak tahu teh ada tokoh kafir meninggal, Allahumma ighfir lahu di grup teh langsung dikirim Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Nah, kan itu bela sungkawanya udah bersifat stiker kan. Jadi gampang dia gitu. Padahal orang kafir tidak boleh disampaikan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Cukup innalillahi wa inna. Maka stiker maksudnya dua. Ada stiker yang khusus orang Islam yang ada firlahunya, ada stiker yang khusus untuk semua umat manusia yang innalillahi wa inna ilaihi. Ataupun mungkin ada tokoh yang selama ini kok seperti merugikan umat Islam terus gitu. Nah, meninggal dunia tiba-tiba ataupun ada apa, maka cukup innalillahi wa inna ilaihi. Jelas. Sikap ambigunya kepada umat, sikap tidak mendukungnya, tidak pro dan terlihat kebenciannya kepada Islam dan umat Islam, itu tidak usah didoakan firlahu. Cukup aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Khawatir kita mendoakan orang munafik malah kan. Munafik juga sama. Tapi karena zahirnya mereka itu Islam, maka diperlakukan seperti orang Islam. Zahirnya ya, lahiriahnya. Karena batiniahnya hanya Allah yang tahu. Maka kalau kita mendapati berita orang yang kita ragu tentang dia, cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia jelas muslim, warga kita, tetangga kita, apalagi ahlul masjid, itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kalau yang non muslim cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perintah Allah langsung kepada nabinya untuk tidak mendoakan orang musyrik atau orang kafir dengan ampunan. Karena apa? Karena doa tersebut kan doa gaib ya. Doa gaib itu diijabah. Doa dalam mendoakan orang lain itu kan doa gaib namanya. Mereka tidak tahu. Nama bahasa Arabnya ad-doa inda zahril ghaib namanya. Itu mustajab. Di antara doa yang mustajab yang qabul diterima Allah itu doa inda zahril ghaib. Doa orang yang tidak nampak di hadapan kita. Doa orang tiada gitu. Baik tiada karena tidak ada di hadapan atau tiada sudah meninggal, itu mustajab. Makanya setiap kita doa Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu ijabah. Setiap orang muslim, orang mukmin yang ketimpaan doa itu, Allah berikan keringanan azabnya kalau dia sedang diazab di alam kubur. Kan sekarang belum hisab kan, masih di alam kubur, masih di alam barzakh ya. Kalau dia betul-betul orang beriman, orang Islam, maka mendapatkan keutamaan dari doanya itu. Maka kita membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat. Kata para ulama, barang siapa yang membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang Islam yang dia doakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti orang terakhir di hari kiamat. Sederhana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhumul amwat. Atau kalau itu kepanjangan cukup Allahumma ighfir lil muslimin. Cukup. Itu kita mendapatkan pahala membaca doa itu dari orang pertama Adam sampai orang terakhir yang bertauhid sebelum hari kiamat. Pahala yang sangat besar. Kalau sekarang aja hari ini
7 miliar umat Islam, kita membaca Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, maka kita mendapatkan 1,4 miliar pahala dari setiap muslim yang kita doakan. Belum yang sudah meninggal berapa miliar, belum nantinya sampai hari kiamat berapa miliar, banyak sekali. Maka jangan pelit. Allahumma gfir muslimin kullu min al-awwal ila al-akhir. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat. Jangan pelit untuk berdoa seperti itu. Yeah. Kita biasa Allahumma gfirli saja, Allahumma gfirli. Nah, tambahkan sekarang Allahumma gfirli wal muslimin, wa'afini wal muslimin, warhamni wal muslimin. Ditambahkan supaya mendapatkan keutamaan dari mereka dan dari keberkahan mereka, mendapatkan keberkahan dari umat Islam secara keseluruhan. Itulah beruntungnya orang yang wafat dalam keadaan Islam. Maka dari itu dilarang hukumnya mendoakan orang kafir dengan ampunan, karena faktanya doa untuk orang yang sudah meninggal itu diijabah karena dia orang yang sudah gaib. Jadi kalau bahasa Indonesia tetap nggak boleh ya. Bahasa Arab diampuni dosanya itu bahasa Arab kan gampang. Itu kan sering kalau misalnya kita punya saudara-saudara yang non muslim kan Ya bodoh wae seperti itu bodoh biasanya kata mudah-mudahan diampuni gitu kan. Ya, bodoh wae ra iso. yang boleh teh. Bodoh wae ra iso. Mendoakan kerabat keluarga yang non muslim dengan ucapan semoga Allah mengampuninya, merahmatinya, itu bodoh wae, sama saja tidak boleh. Tapi orang-orang Nasrani itu biasanya berkah, yang juga ada itu berkahnya orang Nasrani sama Islam kan beda kan. Tapi orang Nasrani kalau mendoakan kita mudah-mudahan memberkahi gitu. Yes, biarin aja. Ya itu sih itu jadi pikir mas, jadi pikir itu. Jadi kalau mereka mengatakan itu ya silakan saja, tapi kita orang Islam sudah Allah peringatkan, bahkan Nabi yang Allah peringatkan itu Nabi untuk tidak memohonkan ampun keluarga yang non muslim. Hatta bahkan kalau itu pun keluarga inti, anak atau orang tua, tidak boleh kita mendoakan ampunan, rahmat dan maghfirah kepada Allah Ta'ala. Cukup tadi saja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cukup itu saja. Boleh nggak berduka cita, belasungkawa? Boleh saja, karena itu kan bukan doa. Itu hanya empati, turut serta dalam kesedihan mereka. Tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau sampai Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, maka kita melanggar batasan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari Nabi walladzina amanu, tidak pantas atau tidak sah seorang nabi walladzina amanu dan orang beriman an yastaghfiru, memohonkan ampun lil musyrikina walau kanu uli qurba, meskipun mereka kerabat dekat, setelah datang kebenaran bahwa orang kafir itu sejatinya akan masuk ke dalam al-jahim, neraka gitu. Nyebutnya jangan almarhum, mendiang. Mendiang atau kalau Sunda mah jenat ya. jenat mendiang ya. Kalau almarhum itu ya sebenarnya untuk orang Islam saja almarhum. Ada lagi al-maghfur lahu, kalau yang udah paham tuh almarhum wal maghfur lahu. Kepada almarhum wal maghfur lahu kita sampaikan Al-Fatihah misalkan. Itu al-maghfur lahu itu maksudnya adalah semoga Allah berikan maghfirah. Al-maghfur lahu. Kita kan biasa almarhum, nah sekarang mah tambahin dikit al-maghfur lahu. Ada lagi Allahu yarham, ada Allahu yarham, al-maghfur lahu, baru almarhum. Kita mah tahunya almarhum saja karena jadi bahasa Indonesia. Padahal masih ada lagi al-maghfur lahu dan Allahu yarham. Allahu yarham ya. Para ulama sepakat dari seluruh mazhab bahwa di antara cara berbuat baik kita kepada almarhum yang sudah tiada itu dengan bersedekah atas nama mereka. Ya, sudah saya pernah contohkan, kalau kita punya uang 1.000.000, 500-nya ini sedekah untuk almarhum keluarga saya, siapa sebutkan. Ini 500-nya sedekah atas nama saya, boleh itu ya. Boleh. Seluruh ulama sepakat bolehnya sedekah atas nama almarhum dan pahalanya diniatkan untuk mereka, boleh.
Kalau tentang mengirim bacaan, nah ini memang ada beda pendapat ya. Mengirim bacaan, mengirim Quran kepada mereka bacaan itu beda pendapat. Al-Imam Syafi'i bahkan mengatakan tidak sampai, meskipun muridnya Imam Nawawi mengatakan itu sampai. Imam Ahmad bin Hambali mengatakan itu sampai. Dibalik. Jadi mazhabnya Ahmad bin Hambal justru mengatakan itu sampai kepada almarhum. Muridnya tidak disebutkan ya. Yang jelas dalam hal ini kita berbalik mazhab dengan Saudi. Bertukar mazhab. Kita dalam hal mengirim bacaan kita bertukar mazhab sebentar dengan mereka. Ya. Saudi yang mengatakan Saudi yang mengatakan sampai, mazhabnya kan Hambali. Mereka tidak mengamalkan. Padahal itu mereka menyatakannya sampai, tapi tidak mengamalkan. Indonesia yang mana Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tapi mengamalkan itu. Maka dalam hal kirim bacaan kita bertukar mazhab sebentar dengan Arab Saudi. Tidak apa-apa ya. Mafi muskilah. Tidak apa-apa. Itulah pentingnya kita mempelajari adabul khilaf, seni berbeda pendapat, atau adabul khilaf, adab-adab berbeda pendapat. Yang mana kaidah umumnya adalah nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Kita bertolong menolong, saling membantu dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita saling toleran dalam hal-hal yang kita berbeda tentangnya. Itu kaidah yang sangat emas sekali dari ulama, bahwa kalau itu kesepakatan kita tolong menolong. Kalau itu perbedaan ya udah saling toleran saja, mangga ya. Mangga, tidak usah diributkan. Itu bab tentang tidak dibolehkannya memohon ampun untuk orang tua yang musyrik. Bahkan bukan hanya orang tua, tapi uli kurba, seluruh kerabat. Apalagi orang lain maksudnya, apalagi yang non kerabat. Jangan sampai nanti ada tokoh non muslim meninggal, tiba-tiba balantrak dan di WA Allahumma firlahu warahmuhu, padahal dia bukan muslim, kan itu sebuah kejahilan, kan tidak tahu. Berikutnya adalah bab tentang birrul walid al musyrik. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka kafir atau musyrik. Sudah pernah saya contohkan riwayat siapa? Mus'ab bin Umair ya. Itu punya ibunya itu musyrikah, kafir. Mus'ab ini sangat sayang kepada ibunya, dan ibunya juga sangat sayang kepada Mus'ab. Mus'ab ini disebutkan dalam tarikh sebagai fatan mudalla. Fatan mudalla itu anak manja. Mus'ab itu sebelum masuk Islam itu pemuda yang manja, disayang oleh ibunya, anak mamah lah begitu. Perawakannya tampan, ganteng, bersih, wangi, sampai-sampai diceritakan kalau dia datang mau ke Ka'bah itu di ujung gang itu para wanita sudah mencium wanginya Mus'ab bin Umair, dan pada ingin melihat, mana Mus'ab, tampan, wangi, dan gagah. Ibunya sangat menyayangi dia, dan Mus'ab ini punya kebiasaan menyediakan sarapan dan makan untuk ibunya yang sudah agak tua tiap hari. Mendengar kabar ibunya dikasih tahu oleh orang lain bahwa itu anakmu sudah masuk Islam, sudah ikut Muhammad. Ibunya kecewa berat ya, sampai mengancam, hai Mus'ab, kamu tinggalkan agama Muhammad atau ibu tidak akan meminum lagi susu dan gandum darimu. Terus berkali-kali sampai akhirnya ibunya mogok makan. Nah, ketika mogok makan, maka karena itu berbenturan kepentingan tauhid kepada Allah, iman, dan juga nyawa sang ibu, maka Mus'ab bin Umair memilih jalan azimah, memilih prinsip. Sebenarnya kalau ibunya benar-benar mogok makan, mungkin itu sebuah ancaman, tapi Mus'ab lebih memilih jalan yang azimah, jalan yang bukan rukhsah begitu. Dia mengatakan, wahai ibu, andai pun kau memiliki 100 nyawa, untuk aku tinggalkan Muhammad, aku tidak akan pernah melakukannya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'an fala tutihuma. Dan manakala kedua orang tua menyuruh kamu berbuat tusyrika, kesyirikan, atau meninggalkan agama tauhid,
maka fala tuti'huma, itu jelas perintah Allah. Fala tuti'huma, jangan taati mereka. Kalau orang tua sampai menyuruh maksiat, menyuruh musyrik, menyuruh syirik, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Itu perintah Allah. Tapi di luar dua ini, di luar perintah musyrik, di luar perintah maksiat yang nyata maksiatnya betul-betul, maka hukum mentaati seluruh perintahnya adalah wajib. Perkara mubah jadi wajib kalau orang tua memerintahkan. Perkara sunnah jadi wajib kalau orang tua memerintahkan. Tetapi dalam hal kemusyrikan dan maksiat maka tidak boleh ditaati. Dalilnya tadi firman Allah surat Luqman, jangan kau taati mereka kalau mereka menyuruh kepada kemusyrikan. Juga hadis Nabi, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah Ta'ala. Taat kepada negara hukumnya wajib. Taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Itu hak mereka. Ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Tetapi dalam kemaksiatan tidak ada ketaatan kepada siapapun, baik itu kepada negara, kepada pemerintah, bahkan kepada orang tua atau pada siapapun. Ketika mereka menyuruh hal yang maksiat, fala ta'ata li makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiati al-khaliq, dalam maksiat kepada al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap setelah Allah larang kita mentaati perintah kemusyrikan, fala tutihuma, ayat itu dilanjutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap perlakukan mereka keduanya meskipun nyuruh kafir, nyuruh musyrik, sahibhuma bima'ruf. Perlakukan dengan ma'ruf, dengan baik. Jadi penolakan kita disuruh musyrik atau maksiat kepada orang tua itu tidak menghilangkan perbuatan baik kita kepada mereka. Hormat kita, takzim kita, cinta kita kepada orang tua. Cukup tidak diikuti perintahnya saja yang mengarah kepada kemusyrikan, tetapi menghormati, memuliakan, melayani dan mengkhidmah mereka hukumnya tetap wajib. Perintahnya tadi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan mereka dengan baik meskipun mereka musyrik dan menyuruh kamu berbuat musyrik. Itu saking dahsyatnya kepada orang tua. Kalau selain orang tua, kalau ada orang nyuruh musyrik atau maksiat, dijauhi. Namanya al-hajru. Al-hajru itu bikin jarak gitu. Al-hajru itu bikin jarak. Kalau ada teman kita nyuruh maksiat atau nyuruh kemusyrikan, itu tidak cukup tidak diikuti, tapi jauhi orang teman seperti itu. Teman seperti itu jauhi. CS seperti itu jauhi. Tapi kalau orang tua meskipun dia nyuruh kemusyrikan atau maksiat, tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukan mereka dengan baik. Itu lanjutan ayat yang tadi saya baca. Sehingga kesimpulannya adalah berbuat ma'ruf kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib meskipun mereka menyuruh kita kepada maksiat ataupun kekafiran. Jadi orang tua menyuruh maksiat, tah minum tah khamr tah ngeunah, tidak boleh diminum khamrnya, tapi memuliakan mereka tetap. Nah, itu bedanya kita dengan perlakuan kita kepada orang tua dan kepada orang lain. Berikutnya adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, nazalat fi arba'i ayat. Nazalat fiyya arba'u ayat. Ada 4 ayat yang turun terkait diriku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Min kitabillah. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan. Dalam riwayat ini yang tadi kita sebut Mus'ab bin Umair, ternyata ini hadisnya dari Mus'ab bin Sa'ad ya. Dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dalam riwayat Bukhari itu ada perbedaan nama ya. Beliau mengatakan, aku punya seorang ibu yang dia bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku meninggalkan Muhammad. Maka turunlah ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Andaikan kedua orang tuamu menyuruh berbuat musyrik yang mana kamu tidak ada ilmu tentangnya, fala tutihuma, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah kedua mereka itu orang tuamu di dunia ini ma'rufah, dengan baik. Surat Luqman ayat 15. Itu ayat pertama yang turun terkait Sa'ad bin Abi Waqqas, terkait anaknya Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga.
As-saniyah, ayat yang kedua, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadza fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian ayat yang kedua adalah aku pernah mengambil sebuah pedang yang sangat menakjubkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Jadi ketika Rasul itu menang dalam peperangan, itu namanya fitrah manusia. Ngelihat gonimah itu hayang nete ngambil duluan. Nah saat ini ngelihat ada sebuah pedang yang menakjubkan, dia ambil. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang hukum gonimah perang. Lalu turunlah ayat bahwa gonimah perang itu sepersekian untuk ini, sepersekian untuk, dan 1/5 untuk Rasulullah SAW. 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya. Fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba dan seterusnya. Dan itu pun hak Rasul 20% itu bukan untuk Rasul pribadi, tetapi untuk kaum fuqara dan masakin. Masakin itu jamak dari miskin. Bukan miskin ya, bukan, tapi miskin. Kalau miskin ada acara TV miskin tapi yang diliput orang-orang kaya. Ternyata misnya itu nyonya, kuingnya itu ratu. Itu liputan tentang ibu-ibu atau wanita-wanita yang sukses membangun karir sampai kaya tajir melintir begitu. Maka ada acara Miss Queen. Saya kira tadinya Miss Queen itu meliput tentang kondisi orang-orang miskin di sekitar kita. Ternyata itu kondisi orang-orang kaya yang luar biasa kayanya. Judul acaranya Miss Queen. Tidak usah dilihat ya. Itu di Trans 7. Atau tambah iklannya ya. Nah itu yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ngambil pedang gonimah sampai turun ayat yas'alunaka 'anil anfal tentang gonimah. Gonimah itu ada tata cara pembagiannya ini. Makanya Rasul itu sebenarnya kalau mau kaya sangat-sangat gampang sekali. Orang gonimah 20% buat beliau, terserah beliau kemanain, itu sangat kaya gitu. Tetapi beliau memilih jalan hidup miskin, hidup bersahaja, sederhana. Agar apa? Agar umatnya dapat mengikuti qudwah, menjadi panutan, contoh. Makanya doanya nggak pernah kita baca itu seumur hidup. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Nggak pernah dibaca, seumur hidup nggak pernah dibaca. Mas pernah baca doa itu mas? Ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'azumratil masakin, dan kumpulkan aku nanti bersama kelompok orang-orang miskin. Itu belum pernah dibaca oleh kita doa itu. Bahkan mungkin tidak akan dibaca. Karena rada keeng bacana. Kita mah bacanya cukup yang itu aja yang Allah merzukni. ada yang sudah membaca warzukni tapi minta rezeki juga. Allah merzukni, warfani, warzukni. Setelah itu karena nggak puas dia tambahkan ya Allah berikan aku rezeki. Temennya ngingetin kan tadi enggak warzukni, tadi mau warzukni, ayo rezeki cenah. Padahal sarua gitu. Tadi mau minta rezeki, tadi mau warzukni, sekarang mau minta rezeki, beda cenah. Dibaca dua-duanya warzukni ya Allah berikan aku rezeki. Padahal sama-sama lafaznya warzukni. Kalau kita lihat ada doa bimbingan Rasul SAW, itu kata warzukni bahkan di akhir. Itu yang pertama itu adalah Allahumma gfirli. Yang pertama minta ampunan. Warhamni minta rahmat, kasih sayang. Yang ketiga wahdini minta hidayah. Yang keempat wa'afini minta kesehatan dan afiat. Yang kelima baru warzukni minta rezeki. Jadi dari 5 urutan permohonan kita kalau di absen, yang tertinggi yang kita minta itu adalah rahmat. Yang kedua kita minta ampunan. Yang ketiga kita minta hidayah. Yang keempat kita minta afiah, kesehatan. Yang kelima baru kita minta rezeki. Rezeki itu urutan kelima dari kebutuhan kita. Rahmat, ampunan, hidayah, afiat, rezeki. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang selalu harus kita senantiasa baca.
Wa'fu anni tadi ada wa'afini. Nggak ada redaksi yang lain lagi tadi yang teman NU yang tujuh Pak. Oh, itu. Nah, kita lebih firni warhamni warzukni wahdini warzukni Itu kan dalam dua sujud. Ini mah doa di luar dua Oh, sujud. ada sujud. Jadi Rasul mengajarkan doa kepada kita di luar sholat, ada sebuah doa, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Ada doa di luar sholat yang Rasul ajarkan agar kita terus membacanya. Kalau kita tartib itu, maka urutannya adalah pertama kita minta ampunan, kedua kita minta rahmat, ketiga minta hidayah, keempat minta afiat, yang kelima baru minta rezeki. Berarti kesehatan itu di atas rezeki, hidayah itu di atas kesehatan, maghfirah itu di atas hidayah, dan rahmat itu di atas maghfirah. Oh, di sini biar masuk ini masuk acara World Cup sini. Ada di YouTube nanti. Nah, berikutnya adalah wasalisa, ayat yang ketiga yang turun terkait diriku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas adalah inni maridtu fa'atani ya Rasulullah faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi binis faqala la faqultu ats-tsulus fasakata fakana sulus ba'dahu jaizan. Ada yang ketiga ayat yang turun terkait diriku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas adalah aku pernah mengalami sakit, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Rasul datang menjengukku. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin membagi hartaku karena aku sakit, mungkin merasa tidak akan lanjut kehidupannya. Aku ingin membagi hartaku, fausi binis, dan memberi wasiat itu setengahnya. Jadi hartaku, Sa'ad bin Abi Waqqas kan tokoh Madinah, tokoh besar Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ansor ya. Ansor. Itu ketika beliau sakit, beliau berwasiat, tolong setengah hartaku diwasiatkan untuk kepada umat lah begitu. Tapi Rasul melarang, faqala tidak boleh. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga. Karena di sana ada keluarga pewaris ya, harta waris. Fakultu ats-tsulus, gimana kalau sepertiga ya Rasul? Fasakata, Rasul terdiam. Maka turunlah izin dari Allah bahwa yang namanya wasiat itu adalah sepertiga. Itu turun berkat tadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu cerita yang ketiga, ayat yang turun terkait dengan wasiat. Fasakata, tandanya Rasul diam, kalau diam berarti setuju. Fakana sulusu ba'dahu jaizan. Warabi'atu inni syaribtul khamra. Yang keempat, ayat terkait turun terhadap diriku, kata Sa'ad, inni syaribtul khamra, aku pernah minum khamar. Ma'a qaumi minal ansor, bersama golongan ansor. Fadaraba rajulun minhum anfi bilihyai jamalin. Kemudian ada seorang laki-laki memukul hidungku dengan bulu onta, mungkin dipintal begitu di bulu onta. Fa'ataitun nabi fa'anzala tahrimul khamar, maka turunlah ayat pengharaman hukum khamar. Jadi ada 4 ayat, 4 hukum turun terkait Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, ibu musyrik yang mogok makan mogok minum, tetapi Allah tetap perintahkan jangan taati perintahnya sambil tetap berbuat baik. Yang kedua adalah dia pernah ngambil pedang ghanimah tanpa izin, lalu turun ayat mereka dibagi ghanimah akhirnya dengan aturan Allah. Yang ketiga adalah pernah membuat wasiat tapi melebihi sepertiga dan itu dilarang, hanya boleh sepertiga, dan hadisnya wasul sukasir, sepertiga sudah banyak kalau wasiat. Dan yang keempat adalah dia pernah minum khamar sampai ada orang memukul dirinya dan turunlah ayat tentang pengharaman minuman khamar. Itu hadis tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi poinnya ada di yang pertama, bahwa ibunya bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum untuk meninggalkan agama Muhammad, tetapi beliau dilarang oleh Allah Ta'ala mentaatinya. Soalan Tafadhol, barangkali yang bertanyakan. Silakan Pak, yang tanya Pak. 1/4. Waktu 2 menit lagi. Jadi sahabat yang sering banyak turun ayat itu diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, itu banyak turun terkait beliau. Termasuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu juga Umar bin Khattab. Juga perlakuan kepada tawanan perang itu Umar bin Khattab. Sampai
Dibolehkannya kita hubungan badan dengan istri di malam Ramadan itu gara-gara Umar juga. Makanya pami bade nganuhunkeun kewe di akhirat sumpingan Umar hatur nuhun Mang Umar hatur nuhun. Hatur nuhun. Terus gara-gara salira akhirnya diizinkan para suami istri untuk Rasanya nggak boleh tadi. rasanya nggak boleh. Nggak boleh. Sampai turun ayat uhilla lakum lailatas siyamu rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ayatnya turun demikian. Karena Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halak tuh, aduh ciloko ya Rasul, ciloko iki. Kenapa ciloko? Waqa'tu ala imraati, aku tergelincir kepada istriku bahasanya. Tiko sewad tiko sewad ke istri. Bahasanya itu tiko sewad. Waqa'tu. Bagus ini ya istilahnya. Dengan sebuah kiasan. Waqa'tu ala imraati, aku tiko sewad ke istri. Akhirnya turun ayat, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Jadi fikih Umar itu ada ya? Ada fikih Umar, ada semacam karya tulis disertasi kalau tidak salah, tapi menjadi buku fikih Umar, fikihnya Umar bin Khattab. Karena banyak sekali fikih-fikih terobosan Umar bin Khattab. Contoh yang paling ekstrim itu diantara tarawih. Yang paling ekstrim itu ini, Umar mengganti hukum jatah penakluk wilayah baru. Sebelumnya di zaman Rasul, tanah bukaan baru itu adalah hak para pejuang yang membuka wilayah itu. Tetapi oleh Umar diganti, dirubah. Biarlah para pejuang itu mendapatkan gaji dari negara dan santunan, tetapi tanah yang dibukanya itu milik negara. Itu benar-benar merubah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Umar melihat maslahat. Kalau tanah bukaan ini, tanah ekspansi ini diberikan kepada orang per orang, nanti gimana kelanjutan masyarakat Islam? Kalau itu atas nama orang per orang. Misalkan membuka Romawi, nanti Romawi dibagi-bagi tanahnya misalkan menjadi 1000 patok misalkan, karena pasukannya 1000 dibagi 1000 patok. Ini punya si A, ini punya si fulan, akan sulit. Maka oleh Umar berdasarkan fikih maslahat dirubah aturan itu menjadi semua tanah bukaan baru milik umat Islam, wakaf ya. Dan nanti orang yang menaklukkannya diberi saja uang dari negara. Nilainya berapa diberi. Itu jauh lebih jauh lebih bermaslahat bagi umat ya. Kalau zaman Rasul mungkin karena bukaannya belum banyak sehingga yang dibuka itu kan masih wilayah Jazirah Arabia kan. Jadi wilayah Nigeria, Hijaz itu masih dibuka. Kalau fikih itu tidak dibatasi, khawatir nanti negara-negara itu milik swasta, milik keluarga dia nanti, milik keluarga tersebut. Itu fikih Umar yang berani. Kalau tarawih kan memang sudah masyhur ya, tarawih tawanan perang juga itu Umar. Banyak sekali sampai ada bukunya fikih Umar, fikih tentang Umar bin Khattab. Barangkali ada pertanyaan lain silakan. Fikih Siti Aisyah ada juga. Fikih Aisyah saya belum pernah mendapatkan bukunya ya, tetapi memang banyak juga ayat turun terkait beliau. Wanita boleh. Fikih wanita terutama. Fikih wanita. Fikih Umar banyak dalam hal kenegaraan. Contoh, Umar itu pernah menangguhkan hukuman pencurian. Jadi di zaman Umar itu pernah dibekukan hukuman pencurian. Kenapa? Karena pernah ada masa di zaman Umar itu, kan Umar itu kan memerintah 15 tahun, lama ya, 15 tahun. Ada masa di mana ekonomi sedang sulit, sehingga kalau ada orang mencuri diasumsikan dia mencuri karena darurat untuk makan. Untuk itu beliau menangguhkan hukuman pencurian. Jadi kalau ada yang mencuri, tewak nasihatan, sulit mana? Balik sama sahabat lain gak ditentang kan? Gak dianggap bidah gitu menyalahi. Enggak, karena hukum darurat itu kalau orang maling buat makan itu justru disalahkan tuh yang kepalingannya. Bukan secara umum apa Umar sering dalam tanda petik ya menyelisihi sunnah gitu, nggak di ini sama sahabat-sahabat senior nggak di tidak ditegur. Artinya apa yang dilakukan Umar itu benar. Yang dilakukan itu Umar. Contoh saja usulan Umar untuk membukukan Al-Quran. Itu kan tidak ada zaman Nabi, tapi sahabat mendukung. Contoh lagi Umar tidak memberikan tanah bukaan kepada para pejuang.
tapi diganti dengan kompensasi dari negara. Berapa harganya? Ini buat kamu, tapi tanahnya tetap milik negara. Supaya umat Islam berikutnya dapat memiliki tanah itu secara wakaf kan. Luar biasa. Itu adalah ijtihadnya Umar, fikihnya Umar. Tarawih juga kan nggak ada yang nentang. Dia Umar melihat orang-orang pada punya imam masing-masing, dia melihat Makanya nama dibid'ahkan. jika menggabung ya, saya salat gitu kan. Umar hanya melihat nah ramai reang di itu dia kalau digabungkan lakana ahsan. Ini kayaknya baik kalau digabungkan. Akhirnya menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk imam tarawih. Tidak ada sahabat yang menentang masalah itu. Juga Umar itu banyak sekali, kalau kita baca fikih Umar itu banyak sekali. Yang kalau kita katakan sampai para ulama berkesimpulan bahwa fikih Umar itu benar-benar sebuah terobosan hukum yang sangat bermanfaat bagi generasi setelahnya. Ketika Umar digantikan Utsman, itu Utsman sampai mengatakan, laqad at'aba Umar man ja'a ba'dahu. Sungguh Umar telah melelahkan para penggantinya. Laqad at'aba man ja'a ba'dahu. Umar membuat capek para penggantinya. Mual keturutan. Itu teh Utsman mengatakan itu teh ketika makan enak. Dan beliau kan orang mapan, makan daging sama apa? Daging sama itunya gajinya. Daging sama gaji makan gitu. Teringat, di zaman Umar mah teu aya kikiran teh gitu. Sampai dia mengatakan laqad at'aba. Sungguh Umar membuat lelah para pengganti. Mual keturutan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu sekilas tidak ada habisnya kalau kita menceritakan Umar karena sangat banyak itunya, manaqibnya luar biasa. Di Mesir ada seorang sastrawan membuat buku judulnya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Yang termasuk pedoman ijtihad juga dari beliau. Kata beliau, carikan hukum itu di Al-Qur'an. Kalau tidak kau temui, carikan di hadis. Kalau tidak kau temui, kis ala dzalika, kiaskan. Itu dari Umar awalnya. Kalau kamu tidak ketemu juga, ijtihad, kerahkan kemampuan berpikirmu sampai menemukan terobosan hukum. Jadi adanya Quran, hadis, ijma, kias dan seterusnya itu berawal dari Umar. Berawal dari Umar. Kis ala dzalika, kiaskan. Kemudian ijtihad wala alu, pikirkan, kerahkan semua kemampuan, wala alu, jangan menyerah. Terus berpikir sampai temukan hukum baru itu luar biasa beliau ya. Dalam terobosan hukumnya, terobosan politiknya, terobosan ekonominya dan lain sebagainya itu luar biasa. Ketika Persia takluk ya, itu kan hartanya banyak sekali dari istana Kisra itu banyak sekali. Baju emas, kursi emas, bejana emas, semua banyak sampai ada mahkota emas. Umar menangis. Kenapa menangis? Zaman Rasul kemenangan ini tidak Allah berikan kepada beliau. Nah di zaman saya diberikan. Jangan-jangan saya ada yang salah gitu. Zuhud dan tawadunya beliau. Ini Persia tidak Allah berikan kepada Rasulullah yang lebih mulia dari saya. Ini Persia tidak diberikan kepada Abu Bakar yang lebih mulia dari saya. Tapi kok ini Persia dengan begitu emas berliannya diberikan kepada saya. Jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Sampai begitu. Akhirnya untuk menghilangkan euforia umat Islam saat itu, mengurangi, Umar ngambil mahkota berlian lalu dipakaikan kepada sahabat yang bernama Suraqah bin Malik. Karena Suraqah bin Malik ini pernah ketika dia mengejar Rasul yang lari dari Mekah hijrah ke Madinah, itu kan Quraisy mengadakan sayembara kan. Siapa yang dapat menyusul Muhammad menangkapnya, dia dapat 100 ekor unta. Suraqah ini kan jagarnya Quraisy mengejar Rasulullah. Di tengah jalan kudanya terpelanting 3 kali. Lalu Suraqah bertanya, "Hai Muhammad, kamu ini punya apa? Kok kuda saya tidak bisa mengejar kamu dan setiap mendekat terpelanting?" Hanya Rasul mendoakan dia hidayah dan mengatakan, "Hai Suraqah, suatu saat kamu akan memakai mahkota Raja Persia." Itu beliau akhirnya sangat berbekas sekali ucapan Nabi itu. Sampai pada akhirnya Suraqah mendapat hidayah masuk Islam. Nah, ketika di zaman Umar Persia ditaklukkan, Suraqah masih ada. Umar teringat pesan Nabi kepada Suraqah itu karena diberitahukan. Setelah itu, mana Suraqah? Panggil. Suraqah sesuai janji Rasul pakai ini mahkota. Jadi mahkota Raja Persia yang diagung-agungkan itu dipakai Suraqah. Setelah dipakai, copot gitu. Copot lagi. Kenapa?
Kan Rasul hanya memberitahu kamu akan memakai, bukan memiliki kan? Pakai aja. Lantas nyoba nungkul ngajaran gitu kan, dilepas lagi lalu dibagikanlah ghanimah sesuai dengan aturan Islam. Itu semua di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi inspirasi bagi kita semua, dan insyaallah kita akan berjumpa besok hari. Wa'alaikum minkum wa ma taufiquna illa billah wal haqqu min rabbikum al khata'u min nafsi wa min syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.